Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya untuk belajar IPA. Nah, materi IPA pada hari ini kita akan membahas mengenai daur hidup hewan. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada minggu lalu. Namun hari ini kita akan bahas lebih banyak ya. Sebelumnya, silakan dikeluarkan alat tulisnya jika ingin mencatat materi-materi yang perlu dicatat. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Ustazah ulang sekali lagi, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Jadi hewan terbagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis pun dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita akan membahas mengenai metamorfosis sempurna terlebih dahulu ya. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, imago, atau hewan dewasa. Nah, telur yang menetas menjadi larva dan larva akan menjadi kepompong atau pupa. Kemudian, kepompong atau pupa akan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Jadi, pada metamorfosis sempurna, hewan akan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama telur, kemudian larva, pupa atau kepompong, dan yang terakhir dia akan menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, larva adalah ulat yang tumbuh dan khusus untuk makan serta mengalami molting beberapa kali. Kemudian larva membungkus dirinya sendiri dalam kepompong dan menjadi pupa. Tahapan larva sangat berbeda sekali dengan tahapan dewasa. Jadi mengapa disebut metamorfosis sempurna? Karena dari tahapan pertama menjadi tahapan kedua hingga menjadi tahapan terakhir, ia memiliki bentuk yang sangat berbeda. Nah, pupa merupakan tahap di mana jaringan larva mengalami pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva menjadi organ tubuh. Nah, akhirnya pupa akan menjadi imago atau hewan dewasa yang keluar dari kepompong. Jadi pada tahapan pupa, larva akan mengalami pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva. Jadi sel-sel pada kupu-kupu misalnya, dia akan tumbuh ketika mengalami pupa, jadi akan diaktifkan kembali sehingga ketika dia menjadi hewan dewasa akan berfungsi sebagaimana mestinya, seperti ketika dia harus terbang atau ketika dia harus makan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada minggu lalu, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya yaitu yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu melalui proses metamorfosis yang berasal dari telur, kemudian larva, pupa, dan juga akan menjadi imago atau hewan dewasa. Yang selanjutnya yaitu kata. Kata juga berasal dari telur, kemudian dia akan menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian akan menjadi kecebong berkaki, kemudian kata berekor, dan juga akan menjadi imago atau kata dewasa. Selain itu juga ada nyamuk, kemudian ada lalat, dan juga ada lebah. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Coba perhatikan masing-masing tahapan atau daur hidupnya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang pertama terletak pada jumlah stadium atau tahapan yang dilalui keduanya. Stadium atau tahapan yang dilewati pada proses metamorfosis sempurna umumnya berjumlah 4, yaitu stadium telur, stadium larva, stadium pupa, dan juga stadium imago. Sedangkan stadium yang dilewati pada proses metamorfosis tidak sempurna hanya berjumlah 3, yaitu stadium telur, stadium larva, atau nimfa, serta stadium imago. Perbedaan selanjutnya antara proses metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna terletak pada ada tidaknya stadium pupa. Jadi pada metamorfosis sempurna hewan akan mengalami tahapan pupa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna hewan tidak akan mengalami tahapan atau stadium pupa. Nah, di situ adalah letak perbedaannya. Selain tahapan yang dilaluinya tadi. Nah, stadium pupa atau stadium kepompong adalah stadium yang dilalui oleh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sementara itu, hewan yang tidak mengalami stadium pupa umumnya akan termasuk hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, dalam metamorfosis sempurna, suatu organisme atau hewan akan memiliki bentuk yang sangat berbeda antara satu stadium dengan stadium selanjutnya. Nah, perubahan bentuk pada tubuh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna bisa dikatakan tidak terlalu drastis atau ketara. Jadi, misalnya pada metamorfosis sempurna kita perhatikan misalnya pada kupu-kupu. Dari tahapan satu ke tahapan yang lainnya, dia akan sangat berbeda bentuknya. Namun, ketika pada metamorfosis tidak sempurna, misalnya pada serangga, maka bentuknya tidak terlalu berbeda, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan adanya perbedaan itu atau tidaknya, seperti itu. Jadi, perbedaannya dikatakan tidak terlalu drastis atau kentara. Nah, ini merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada belalang, kemudian ada capung, kecoa, kumbang, dan lain sebagainya. Jadi, perubahan atau tahapan yang dilalui pada masing-masing hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu tidak terlalu berbeda. Misalnya perhatikan pada belalang. Belalang berasal dari telur, kemudian dia akan mengalami fase nimfa atau hewan muda, kemudian dia akan tumbuh menjadi belalang dewasa atau imago. Nah, perhatikan bentuknya tidak terlalu berbeda. Jadi kita tidak mengetahui secara pasti adanya perbedaan pada setiap tumbuhnya atau tidak, seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenai daur hidup pada katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang dari 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan. Nah, 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Jadi tahap ini adalah tahapan metamorfosis atau daur hidup pada katak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai daur hidup pada kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa,
hanya saja dia bertambah besar. Nah, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Coba perhatikan siklus hidup atau daur hidup pada kecoa pada gambar. Jadi kecoa merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan katak yang barusan Ustazah jelaskan, katak mengalami metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai daur hidup pada capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Jadi seperti halnya kecoa, capung juga mengalami pergantian kulit. Namun pergantian kulit capung terjadi sebanyak 10 kali. Sedangkan pada kecoa, dia akan terus mengalami pergantian kulit hingga ia tumbuh menjadi kecoa dewasa. Nah, capung juga merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya yaitu daur hidup pada nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan menjadi jentik-jentik atau tempayan. Tempayan ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayan ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa hari, ia akan berubah menjadi nyamuk muda dan dewasa yang tidak akan hidup di air kembali. Nah, nyamuk akan kembali ke air ketika dia akan bertelur. Nah, ini merupakan, perhatikan pada gambar ini menunjukkan daur hidup pada nyamuk. Jadi nyamuk ini merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama, dia berasal dari telur, kemudian dia berubah menjadi larva atau jentik nyamuk yang biasa kita sebut, kemudian pupa, dan juga dia akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah, yang terakhir yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya kecuali dia bertambah besar. Jadi Ustazah ulang sekali lagi, hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya kecuali dia akan bertambah besar. Contohnya apa? Yaitu yang pertama ada sapi, kerbau, kambing, kelinci, kuda, anjing laut, singa, dan juga ada lumba-lumba. Jadi kita sudah membahas mengenai metamorfosis sempurna, yaitu hewan yang mengalami tahapan yang berbeda pada siklus pada daur hidupnya. Kemudian metamorfosis tidak sempurna yaitu hewan yang mengalami perubahan namun tidak drastis atau kentara. Kemudian yang terakhir yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya kecuali dia bertambah besar. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, silahkan langsung ketik di kolom komentar ya, Kak. Terima kasih.